Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan bagi semua sahabat-sahabatku yang lagi sakit juga semoga bisa sembuh kembali dan juga bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk teman-teman nih sekarang nih sambil mendoakan dan berpuasa, ada kabar nih dari Reza Arab ya. Cukup kaget sih buat kita karena seorang Reza Arab ini kan terkenal banget ya. Tiba-tiba tuh harus terhenti dari media sosialnya. Wah, ini pasti ada alasan secara psikologis yang mengakibatkan seseorang itu, apalagi yang terkenal, harus berhenti berhubungan sementara waktu dengan media sosial. Kita akan mengulas secara psikologis. Tapi sebelumnya, kamu like, subscribe, and share terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk pembahasannya. Seperti kamu ketahui bahwa berita yang menyatakan bahwa Reza Arab itu sempat disuruh mengembalikan uang yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan dirinya sebagai crazy rich pada waktu lalu. Dan itu nilainya juga nggak tanggung-tanggung loh guys. Itu dari angka 1M kembaliinnya 950, 50 itu untuk administrasinya kalau saya tidak salah. Tapi yang jelas Reza Arab mengembalikan hal tersebut. Berbagai macam opini, kemudian perspektif dari masyarakat terhadap dirinya yang naik turun lah di dalam media sosialnya. Tentu tidak mudah nih buat Reza Arab melaluinya. Kita lihat berita berikut ini. I'm going to take time off from the social media in the meantime. My management will take control of all posts and work. YB. Dari gambaran ini dia tidak selamanya sih untuk terhenti dari media sosial. Hanya beberapa waktu ya, in the meantime. Dan segala proses yang akan berjalan di media sosial di sini itu manajemen yang akan mengambil alih. Nah, ada hal yang menarik lagi di sini. All of your assumptions was right. Waduh. Ini gambarannya adalah apapun asumsi kamu adalah benar. Jadi inilah merupakan alasan kenapa Reza Arab menghentikan sementara waktu untuk recovery dirinya secara psikologis dari asumsi-asumsi orang lain, mau itu benar maupun tidak benar. Karena terpengaruh secara psikologis. Emang benar ya kalau media sosial itu membawa dampak secara psikologis yang signifikan nih untuk artis, kalangan artis. Tapi nggak cuma kalangan artis loh ternyata. Media sosial ini juga berpengaruh untuk semua individu. Tambah lagi ya kalimatnya. Yes, I'm not okay. Dia ngomong di slide berikutnya. Ini sebuah gambaran dia mengasih tahu bahwa dia tidak kondisi baik-baik aja loh. I love you, I do. Tapi dia mengatakan bahwa aku mencintaimu. Saya sungguh mencintaimu. Tapi dia not okay. Nah, kalau not okay berarti secara psikologisnya ada kendala apa nih? Udah terkenal, banyak orang yang memperhatikan semua gerak-geriknya. Tiba-tiba ada satu hal ketidaksempurnaan sebagai manusia, akhirnya kejadian lah seperti itu. Asumsi-asumsi banyak masuk. Nah, ini yang secara psikologis yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Ternyata teman-teman, gak cuman Reza Arab aja nih yang mengalami masalah ini. Beberapa artis juga mengalami hal yang sama, terhenti dari media sosial, menghentikan sementara waktu, baru lanjut kembali. Ada 5 artis. Siapa aja sih? Di era saat ini pasti semua orang terkonek dengan media sosial, ya kan? Gak heran kalau misalnya segalanya itu di media sosial. Tentu membawa dampak secara psikologis kalau sampai banyak followers, gak cuma jumlahnya 100-200 loh, ini ribuan gitu loh.
yang mungkin lebih dari ribuan tersebut itu menjustifikasi. Nah, bagi orang yang kuat karena udah siap, nggak masalah deh diomongin, karena udah biasa. Tapi untuk orang-orang tertentu yang di feedback setiap saat, dibombardir, itu lumayan kena mentalnya juga sih. Artinya secara psikologis tuh pasti membawa dampak, cepat atau lambat pasti ada dampaknya. Bagi seorang artis ini menjadi persoalan penting ya, karena biasanya orang tuh memuji-muji, tiba-tiba orang menghujatnya, walaupun tidak semua. Tapi apabila orang tersebut mengalami bombardir terus-menerus, itu akan mengakibatkan emosi atau perasaannya juga menjadi penuh gitu loh. Nah, butuh pada saat udah penuh nih, perasaannya udah penuh dengan berbagai macam asumsi, itu perlu untuk istirahat sementara waktu. Berhenti dulu. Ini berlaku untuk siapapun ya, berhenti dulu, tidak pemegang media sosial untuk recovery. Artinya charge kembali baterainya karena udah drain, udah habis, untuk melihat lebih clear, baru bergabung lagi. Kalau enggak, nanti munculnya adalah perasaan tertekan, dan kalau kamu diamkan itu bisa mengakibatkan namanya depresi. Nah, beberapa artis berikut ini juga mengalami hal yang sama. Pertama adalah Deddy Corbuzier. Sebelumnya sempat mengejutkan publik lantaran mendadak pamit dari media sosial hingga YouTube. Beliau bahkan tidak menjelaskan secara pasti apa alasannya yang mendasar pada awalnya. Untuk beberapa alasan, saya pamit dari media sosial, podcast, dan WhatsApp, kata Deddy pada tanggal 11 Agustus 2021. Ternyata pada saat itu ia mengalami atau terpapar COVID. Kondisinya kritis karena mengalami badai sitokin. Nah, dari gambaran tersebut itu luar biasa ya. Kenapa harus terhenti dulu? Karena recovery dari sakitnya, dan itu mengerikan sekali. Jadi harus tidak memegang media sosial dulu. Dan ini solusi yang baik ya, apabila lagi sakit, fokusnya nggak terpecah-pecah karena memikirkan konten dan lain-lain. Istirahat dulu, recovery, karena kalau pikirannya terfokus keluar, tubuhnya tuh nggak bisa recovery dengan baik. Makanya tidak ada yang dipikirkan lain, hanya untuk berpikir recovery-nya untuk meningkat. Apalagi kalau misalnya kenanya COVID, karena itu menyerangnya imun. Kalau imun itu harus dinaikkan dengan perasaan-perasaan yang bahagia. Siapa lagi sih berikutnya? Kita lihat yuk. Yang kedua adalah, wah ini teman saya nih, namanya Amanda Manopo. Nah, apa sih yang terjadi dengan si cantik ini? Amanda Manopo juga sempat mengisyaratkan kepada netizen bahwa ia menghentikan terlebih dahulu media sosial beberapa waktu, itu pada tanggal 6 Juli. Pemain Ikatan Cinta ini menuliskan dirinya untuk menghapus Instagramnya untuk sementara waktu. Goodbye Instagram, aku sudah menghapus aplikasi itu sampai bertemu lagi, katanya. Walaupun sekarang kembali aktif. Tapi untuk recovery perasaannya, moodnya, itu harus ditempuh dan dilakukannya. Yang ketiga adalah Sunny Dahye. Sunny Dahye memutuskan untuk rehat dari semua media sosial termasuk YouTube karena ingin fokus pada keluarga demi kesehatan mentalnya. Dengan ini, teman-teman, aku memutuskan untuk mengambil break dari YouTube, sosial media, dan akun-akun lainnya. Karena aku ingin fokus dengan keluarga dan juga mental health aku, kata Sunny dalam video klarifikasi yang diunggah 18 Agustus lalu. Hal ini merupakan imbas dari pemberitaan miring tentang Sunny, salah satunya terkait dengan tudingan dirinya sebagai penonton Indonesia bodoh. Selain itu, ayah Sunny disebut meninggal pada saat pemberitaan miring tersebut yang muncul. Jadi dari Sunny ini tentu saja ya, itu bertubi-tubi ya, udah mengalami katakanlah ada netizen yang mengatakan hal-hal negatif gitu kan. Tambah lagi dengan kehilangan anggota keluarga, tentu butuh untuk bisa recovery dari rasa sakitnya itu, dan itu butuh waktu. Nah, ini salah satu alasan lagi kenapa menghentikan media sosial, agar bisa recovery mentalnya. Jadi dari gambaran yang saya sampaikan tadi teman-teman, itu beberapa artis tersebut harus menghentikan dirinya dari urusan dengan media sosial sementara waktu untuk bisa mendapatkan ketenangan, berpikir lebih jernih, dan baru lagi nanti aktif setelah keadaan membaik. Kalau kamu bayangkan persoalan itu seperti dalam sebuah gelas, kemudian itu ada teh atau ada kopi,
itu dilarutkan dulu. Setelah dilarutkan, didiamkan dulu, dia akan turun tuh untuk kopi tubruk atau tehnya. Turun semuanya sampai ke dasar, barulah kita bisa ngelihat yang jernih, yang mana dasarnya kopi, yang mana air, yang mana namanya teh, yang mana namanya airnya gitu loh, ya bubuknya teh itu sendiri. Jadi pada saat ada persoalan, kamu nggak bisa langsung selesaikan di saat itu juga. Kamu butuh untuk menenangkan diri. Jadi meletakkan air yang kopi tersebut kopi tubruk tersebut di atas meja, didiamkan itu merupakan untuk recovery individu untuk bisa melihat lebih jernih lagi, lebih clear lagi. Nah, untuk teman-teman lainnya yang mungkin juga mengalami hal yang sama, ya kamu terlalu megang media sosial, kamu handphone terus, megang terus sehingga tangan kamu nggak bisa lepas, kamu lupa sama keluarga, lupa sama orang tua, kamu juga lupa mungkin sama pasangan dan lain-lain, bahkan kamu lupa dengan kucing kamu, lupa untuk taraweh, ibadah dan lain-lain. Ada baiknya juga sih untuk mengistirahatkan sejenak di media sosial, untuk kamu fokus beribadah, kamu fokus dengan keluarga, atau bahkan kamu ikut relaksasi dan lain-lain untuk bisa rehat sejenak baru lagi menggunakan lagi. Jadi artinya manusia butuh di recharge gitu. Oke? Dari saya. Dan kalau kamu membutuhkan sekali konseling layanan secara online, silakan menghubungi ke Poppy Psikolog ya. Di sana banyak psikolog yang bisa kamu klik. Kamu juga bisa mengikuti juga selain konseling adalah dengan mempelajari konten-konten YouTube saya sebelumnya. Tapi jangan lupa like, subscribe, and share ya. Banyak banget konten-konten psikologi yang bisa kamu pelajari mengisi waktu agar bermanfaat dan positif. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.